Tribuners Dwi Antoko 22 tahun selamat dari maut dalam peristiwa tanah longsor di Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar pada Minggu 30 Juni 2024. Adapun Dwi Antoko sempat tertimbun reruntuhan bangunan kandang ayam bersama korban lain yang juga pemilik kandang ayam Gunawan 45 tahun saat terjadi longsor pertama di lokasi. Diketahui dari 4 korban yang tertimbun longsor, 1 orang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Samsul Hadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, selamat siang Adila dan Tribuners. Peristiwa bencana tanah longsor di Dusun Korjo, Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar pada Minggu 30 Juni 2024 petang, itu ada 4 korban yang tertimbun material longsor. Dari 4 korban, 1 korban yaitu Dwi Antoko atau Anto ini berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Sedang 3 korban lainnya yaitu Mugiono dan Jarianto sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan sampai hari ini 1 korban lagi yaitu Gunawan, pemilik kandang ayam, itu masih dalam proses pencarian. Dan kemarin dalam peristiwa itu, Dwi Antoko sempat menceritakan kronologi bencana tanah longsor di wilayah Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Jadi Dwi Antoko, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 sore. Jadi ketika itu dia baru saja pulang mencari pakan ternak, dan Dwi Antoko kebetulan bertemu dengan Gunawan, kandang. Jadi Dwi Antoko dipanggil Gunawan, dimintai tolong untuk memindahkan ayam dari kandang. Jadi ketika itu sebenarnya sudah terjadi longsor, tapi kondisinya kecil. Longsor pertama itu mengenai kandang ayam di Gunawan. Itu Gunawan berusaha memindahkan ayam dari kandang agar tidak terkena longsor berikutnya. Jadi Dwi Antoko bersama Gunawan akhirnya masuk ke dalam kandang. Mereka hendak memindahkan ayam dari kandang. Dan ketika proses pemindahan ayam itu, tiba-tiba Dwi Antoko melihat kondisi lampu di kandang itu bergoyang-goyang. Awalnya Dwi Antoko mengira itu gempa. Dia bilang ke Gunawan, tapi Gunawan tidak merasakan ada gempa. Mereka tetap memindahkan ayam, tapi dengan tengah proses pemindahan ayam, itu goyangan lampu yang di kandang itu semakin kencang. Dan mereka berdua akhirnya sadar bahwa awalnya mengira ada gempa. Mereka berusaha lari keluar dari kandang, tapi kebetulan posisi kedua korban ini jauh dari pintu kandang. Akhirnya Dwi Antoko berusaha merobek terpal yang digunakan sebagai dinding kandang untuk keluar. Tapi di tengah-tengah mereka berusaha keluar, tiba-tiba bangunan kandang ayam itu roboh dan menimpa keduanya. Dan Dwi Antoko eh, tertimpa runtuhan material kandang, tapi posisinya dia masih bisa berteriak minta tolong. Jadi Antoko berusaha berteriak minta tolong sambil tangannya memegang kayu yang diarahkan ke atas sebagai tanda kalau ada orang di bawah reruntuhan kandang ayam itu. Lalu ada beberapa warga yang berusaha menolong Dwi Antoko. Dan Dwi Antoko berhasil dikeluarkan dari reruntuhan kandang ayam, dan dia berusaha menyelamatkan di tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian muncul longsor susulan yang lebih besar, dan longsor susulan yang lebih besar ini akhirnya menimbun 2 warga lainnya yaitu Mugiono dan Jarianto, yang sebelumnya kedua korban ini ikut menolong Dwi Antoko yang tertimpa material longsor. Dan Mugiono dan Jarianto ini tidak berhasil menyelamatkan diri, akhirnya mereka tertimpa reruntuhan tanah longsor. Dan di malam harinya itu proses pencarian untuk korban Jarianto dan Mugiono berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan lokasi jasad keduanya itu tidak jauh lokasinya, jadi berdekatan. Jadi mereka tergulung material longsor dan tertimbun di dasar kolam lele. Jadi di bawah itu ada kolam
Jadi kondisi di lokasi itu memang tebing dan tanahnya berair, rawan terjadi longsor. Dan sampai hari ini tugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri masih mencari satu korban lagi yang tertimbun longsor, yaitu Gunawan. Dan proses pencarian memang agak sulit karena lumpur, kondisi timbunan lumpur sangat tinggi dan kondisi tanah di lokasi juga berair, dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan. Dan petugas itu menggunakan 2 alat berat untuk material longsor di lokasi. Dan kemarin alat berat milik petugas ini terperosok di lumpur dan tidak bisa bergerak. Untuk hari ini makanya pencarian dilakukan secara manual dengan cara memakai cangkul, lalu juga mengocor timbunan longsor itu menggunakan air, pakai selang dan disemprotkan ke lumpur yang ada di lokasi. Dan proses pencarian ini kalau dari Basarnas dilakukan selama 7 hari ke depan. Misalkan sebelum 7 hari itu sudah ditemukan satu korban yang tertimbun longsor, maka proses pencarian akan dihentikan. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama korban selamat yakni Anto. Berikut untuk ketayangannya. Ini mas, saya mempunyai firasat udah nggak enak, kayak saya melihat lampu itu goyang. Saya bilang ke yang salah satu Mas Gunawan itu, tapi dia ngiranya nggak ada apa-apa. Terus saya spontan lari ke barat itu untuk mencari tempat keluar lah, sampai saya merobek-robek terpal. Dan itu Mas Gunawan masih di posisi di dalam kandang itu ya? Iya, di dalam kandang. Terus saya lari lagi, saya menyeret Mas Gun itu, kurang tahu terjatuh atau terpleset. Tangannya udah lepas dari seretan saya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.